Apa itu biolistrik? Biolistrik adalah listrik yang terdapat pada makhluk hidup, sedangkan listrik pada tubuh kita berbeda dengan apa yang kita bayangkan. Seperti listrik di rumah tangga, kelistrikan pada tubuh berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat dalam tubuh. Komposisi ion ekstrasel berbeda dengan komposisi ion intrasel. Pada ekstrasel, lebih banyak ion Na dan Cl2, sedangkan intrasel terdapat ion H dan anion protein. Cara kerja biolistrik. Biolistrik adalah energi yang dimiliki setiap manusia yang bersumber dari ATP, adenosin trifosfat, di mana ATP ini dihasilkan oleh salah satu energi yang bernama mitokondria melalui proses respirasi sel. Biolistrik juga merupakan fenomena sel. Sel-sel menghasilkan potensial listrik yang merupakan lapisan tipis muatan positif pada permukaan luar dan lapisan tipis muatan negatif pada permukaan dalam bidang batas atau membran. Kemampuan sel saraf neuron menghantarkan isyarat biolistrik sangat penting. Aplikasi biolistrik dalam tubuh. Kelistrikan dan kemagnetan yang timbul dalam tubuh. Yang pertama, kelistrikan saraf. Impuls serat saraf, diameter serat saraf dan mielin dalam membran sel terdapat ion Na, K, Cl, dan protein A. Sel mempunyai kemampuan memindahkan ion dari satu sisi ke sisi yang lain. Kemampuan sel ini disebut aktivitas kelistrikan sel. Lalu ada perambatan potensial aksi. Potensial aksi bisa terjadi karena adanya rangsangan. Potensial aksi itu sendiri mempunyai kemampuan untuk merangsang daerah sekitar sel membran untuk mencapai nilai ambang. Dengan demikian, dapat terjadi perambatan potensial aksi ke segala jurusan sel membran. Keadaan ini disebut perambatan potensial aksi atau gelombang depolarisasi. Setelah timbul potensial aksi, sel membran akan mengalami repolarisasi. Kemudian ada kelistrikan pada sinapsis neuromial junction. Hubungan antara dua buah saraf disebut sinapsis. Berakhirnya saraf pada sel otot atau hubungan saraf otot disebut neuromial junction. Baik sinapsis maupun neuromial junction mempunyai kemampuan meneruskan gelombang depolarisasi dengan cara lompat dari satu sel ke sel berikutnya. Lalu ada kelistrikan otot jantung. Pada sel otot jantung, ion Na mudah bocor sehingga setelah terjadi repolarisasi komplit, ion Na perlahan akan masuk kembali ke dalam sel dengan akibat terjadi gejala depolarisasi secara spontan sampai mencapai nilai ambang dan terjadi potensial aksi tanpa memerlukan rangsangan dari luar. Pada miokardium ada sekumpulan sel utama yang secara spontan menghasilkan potensial aksi yang merupakan sumber gelombang depolarisasi yang akan dengan cepat mendepolarisasikan sel otot miokardium yang sedang mengalami istirahat. Sekumpulan sel utama tersebut disebut pacemaker atau perintis jantung. Berikutnya, elektroda. Untuk mengukur potensial aksi secara baik, dipergunakan elektroda. Kegunaan dari elektroda untuk memindahkan transmisi ion ke penyalur elektron. Macam-macam elektroda. Yang pertama ada elektroda jarum, lalu yang kedua elektroda mikropipet. Kemudian ada elektroda permukaan kulit. Bentuknya plate, suction cup, flotation, ear chip, dan batang. Berikutnya ada isyarat listrik tubuh. Isyarat listrik tubuh merupakan hasil perlakuan kimia dari tipe-tipe sel tertentu yang termasuk dalam isyarat listrik tubuh yaitu EMG, ENG, ELG, EOG, EGG, EEG, dan EKG. EMG elektromiogram adalah pencatatan potensial otot biolistrik selama pergerakan otot. Tujuannya untuk memperoleh informasi tentang aktivitas kelistrikan otot. ENG elektromiogram pembuatan ENG A untuk mengetahui keadaan lingkungan. Refleks B untuk mengetahui kecepatan konduksi syaraf motoris dan sensoris. C untuk menentukan penderita miastenia gravis. ERG elektroretinogram suatu pencatatan bentuk kompleks potensial biolistrik yang ada pada retina mata yang dikerjakan melalui rangsangan cahaya pada retina. EOG elektrokologram suatu pengukuran atau pencatatan berbagai potensial pada kornea retina sebagai akibat perubahan
perubahan posisi gerakan mata. EEG elektrogastrogram merupakan EMG yang berkaitan gerakan peristaltik tragus gastrointestinalis. EEG elektroencefalogram pencatatan isyarat listrik otak disebut EEG. Pencatatan potensial listrik otak merupakan sumasi dari potensial aksi sel syaraf di dalam otak. Tujuan pemeriksaan EEG A. Pada waktu operasi, apabila tidak dapat mempergunakan EEG sebagai alat monitor. B. Untuk mendiagnosis epilepsi dan klasifikasi epilepsi. C. Untuk menunjukkan tumor otak di mana aktivitas listrik pada daerah tumor menurun. EKG elektrokardiogram merupakan pencatatan isyarat biolistrik jantung dilakukan pada permukaan kulit.